Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi di pelajaran tematik bersama Bu Alia. Anak-anak semua, jangan lupa sarapan dulu ya dan menggunakan seragam sekolah. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 3. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Bahasa Indonesianya, kita akan menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Matematikanya, menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. SBDP, melakukan gerakan kaki. Materi yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Menjelaskan makna kosakata tentang keragaman benda. Di sini terdapat teks, Bu Guru bacakan dulu ya. Membuat jus jambu biji. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, anak-anak semua, dari teks yang sudah Bu Guru bacakan, untuk menyimak kembali isi dari teks tersebut, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Udin? Apa jawabannya? Apa yang mereka lakukan? Ya, membuat jus jambu biji. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Mereka membagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, dan Dayu dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Ya, alat dan bahannya ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Yang keempat, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, yang termasuk benda padat yaitu ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu. Dan ini adalah termasuk benda padat, sedangkan air dan susu termasuk benda cair. Nah, anak-anak semua, kenapa es batu ini termasuk benda padat? Ya, karena pada saat keras, es batu dia termasuk benda padat. Ketika dia sudah mencair menjadi air, nah dia disebut sebagai benda cair. Yang kelima, manakah yang termasuk benda cair? Nah, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Nah, anak semua, ketika kalian mendapat soal untuk membaca teksnya terlebih dahulu, kalian harus teliti dalam menjawabnya. Nah, terdapat pertanyaan, jawabannya pasti ada dalam teks. Selanjutnya, contoh
berikutnya. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Ya, masih ingatkah anak-anak tentang benda cair itu apa? Ya, benda cair itu bersifat seperti air atau tidak padat. Bentuknya cair. Di rumah, benda cair apa saja? Ya, contohnya minyak, sirup, susu, kecap, air, dan lain-lain. Selanjutnya, matematika. Menghitung perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Yang pertama, ada perkalian 2 kali 5 sama dengan bentuk penjumlahannya 5 tambah 5 sama dengan 10. Yang kedua, 2 kali 6 sama dengan 12. Artinya 2 kali 6 ini 6 tambah 6. Nah, anak-anak semua, perkalian bilangan dengan 2 sama hasilnya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Ketika penjumlahan perkalian 2, nih perkalian 2 depannya 2 atau yang di sininya 2, berarti itu menjumlahkan sebanyak 2 kali. Artinya di sini 2 kali 5 berarti 5-nya ada 2. 5 tambah 5 sama dengan 10. Dan 2 kali 6 berarti 6 tambah 6 sama dengan 12. Seperti itu ya. Perkalian 2 berarti menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Selanjutnya, 1 kali 5 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Perkalian bilangan dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Iya, bilangan yang dikali dengan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 1 kali 5 hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 5. Karena 5-nya ada 1 aja. Sedangkan yang di atas perkalian 2, karena perkalian 2 jadi 5-nya ada 2 ditambahin, seperti itu. Selanjutnya, 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0 hasilnya. Ketika perkalian dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Oke, karena perkalian bilangan dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Artinya menghasilkan bilangan 0. Nah, 2 kali 0, 0-nya berarti ada 2. 0 tambah 0. 0 tambah 0 sama aja 0. Sama dengan 0. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya. Ini contoh perkalian 2, ini contoh perkalian 1, dan ini contoh perkalian 0. Untuk perkalian 2, ketika bilangan dikalikan dengan angka 2, berarti bilangan tersebut menjumlahkan bilangannya itu sendiri. Artinya bilangan tersebut terdapat 2 kali untuk dijumlahkan. Sedangkan perkalian 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan perkalian 0 juga sama, menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini bilangannya 5, menghasilkan 5. Ini bilangannya 0, hasilnya juga 0. Nah, anak-anak, selanjutnya pelajaran SBDP, melakukan gerakan kaki. Nah, setiap hari kaki melakukan berbagai gerakan. Ada gerak berjalan, berlari, atau melangkah ke samping. Gerakan kaki dapat dirangkai menjadi suatu tarian.
Nah, gerakan melangkahnya bisa melangkah ke depan, melangkah ke samping, gerak lutut ditekuk, gerak kaki diangkat. Ya, contohnya masih banyak lagi. Materi ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di tema 1. Jadi, ternyata dari gerakan keseharian yang kita lakukan dapat kita gunakan sebagai gerakan tari. Nah, anak-anak semua, cukup sekian pembelajaran kali ini. Bu Guru mohon maaf bila ada penyampaian yang salah dan kurang berkenan. Bu Guru ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.